Nama saya Bagus Afli Chandra, NPM 2040303021. Di sini kelompok kami akan presentasikan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baiklah, saya akan membacakan materinya, pengenalan teknik mesin dan peluang kerjanya. Pengertian teknik mesin atau teknik mekanik adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika untuk analisis, desain, dan manufaktur dan pemeliharaan sebuah sistem mekanika. Ahli atau pakar dari teknik mesin biasanya disebut sebagai insinyur atau teknik mesin yang memanfaatkan pengertian atas ilmu teknik ini dalam mendesain dan menganalisis pembuatan kendaraan, pesawat, pabrik industri, peralatan, dan mesin industri, dan lain sebagainya. Pendidikan untuk teknik mesin ditawarkan di universitas di seluruh Indonesia, di dunia, di Brazil, India, Cina, Yunani, Turki, Amerika Utara, Asia Selatan, dan lain-lainnya. Teknik mesin diselesaikan dalam waktu 4 atau 5 tahun dan lulus sebagai sarjana sains, sarjana teknik sains, sarjana teknik bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Di Spanyol, Portugal, negara Amerika Selatan, nama resmi untuk lulusan teknik mesin adalah insinyur teknik, dan lama pendidikan biasanya 5 atau 6 tahun. Beberapa insinyur teknik mesin melanjutkan pendidikan pasca sarjana mereka dengan mengambil program Master Teknik, Master Teknologi, Master Sains, Master Manajemen Teknik, atau Doctor of Philosophy. Di bagian teknik, studi pada tingkatan master biasanya memuat atau tidak memuat penelitian. Doctor of Philosophy memuat banyak penelitian dan biasanya dijadikan pintu masuk untuk para akademi. Bidang-bidang kejuruan teknik mesin: perancangan konstruksi, mesin pendingin, motor bakar, mesin fluida, peralatan hidrolik dan pneumatik, mesin angkat, mesin angkut, pesawat terbang, perkapalan, manufacturing. Subdisiplin ilmu. Cabang teknik mesin terdiri dari banyak subdisiplin ilmu lainnya. Beberapa subdisiplin ilmu ini diajarkan di perguruan tinggi di tingkat sarjana. Beberapa dari mereka memang khusus untuk teknik mesin dan beberapa lagi merupakan gabungan dari teknik mesin dengan teknik lainnya. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari suatu benda dan sistem tanpa mempedulikan gaya yang menyebabkan pergerakan itu. Osilasi dari piston dalam mesin adalah salah satu contoh sistem kinematika sederhana. Mekatronika dan robotika. Mekatronika adalah cabang antarilmu disiplin yang menggabungkan teknik mesin, teknik listrik, dan rekayasa perangkat lunak, dan robotik adalah aplikasi dari ilmu mekatronika untuk menciptakan sebuah robot yang biasanya sudah sering digunakan untuk tugas berbahaya tidak menyenangkan diulang-ulang. Analisis struktural. Analisis struktural merupakan cabang dari ilmu teknik mesin dan juga teknik sipil yang digunakan untuk melihat mengapa dan bagaimana suatu objek mengalami kegagalan. Kegagalan struktural dapat dilihat dengan dua tipe utama: kegagalan statis dan kegagalan kelelahan. Kegagalan struktural statis muncul ketika suatu benda mendapatkan gaya yang terlalu besar lalu mengalami deformasi plastis. Kegagalan kelelahan muncul ketika suatu benda mengalami kegagalan kerusakan setelah menerima suatu gaya terus-menerus secara berulang-ulang. Termodinamika dan ilmu panas. Termodinamika adalah ilmu yang digunakan di beberapa ilmu teknik termasuk teknik mesin dan teknik kimia. Termodinamika mempelajari energi, penggunanya, dan cara mengubahnya melalui sistem lebih spesifik, dan termodinamika di dalam teknik lebih mengedepankan bagaimana
mengubah energi yang satu ke energi lainnya. Contohnya, mesin mobil mengubah energi kimia yang ada dalam bahan bakar menjadi energi panas dan kemudian diubah lagi menjadi energi gerak yang akan menggerakkan roda mobil. Prinsip-prinsip termodinamika digunakan oleh para insinyur teknik mesin di bagian transfer panas, termofluida, dan konversi energi. Mereka menggunakannya untuk desain mesin, membangkitkan listrik, panas, ventilasi, sistem HVAC, penukaran panas, pembuangan panas, radiator, kulkas, insulasi, dan lainnya. Apa yang dimaksud dengan prospek kerja? Prospek kerja adalah gambar peluang kerja yang tersedia di masa depan. Prospek kerja jurusan teknik mesin di bagian apa saja peluang kerja teknik mesin. 1. Perusahaan dan industri, petugas PLN, pertambangan, dosen, pengusaha, mekanik, desainer, PNS, jurnalis, peneliti, guru. Lanjut, materinya manufaktur dan material teknik. Pengertian manufaktur. Manufaktur dalam arti luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk yang berhubungan dengan berbagai sistem proses, mesin, alat, dan perlengkapannya. Teknik manufaktur berhubungan dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi produk baru. Proses dalam sistem manufaktur: desain produk, persiapan material, bahan mentah, proses pembuatan, quality control. Proses manufaktur dapat dibagi dalam dua jenis operasi utama. 1. Operasi pemrosesan, merubah benda kerja dari suatu bentuk ke bentuk yang diinginkan. 2. Operasi perakitan, menyambung atau menyatukan dua atau lebih komponen-komponen. Pengertian material teknik. Material teknik adalah material atau zat dasar penyusun suatu benda yang digunakan dalam bidang teknik seperti industri manufaktur, perancangan, simulasi, dan rekayasa. Jenis-jenis material teknik. Logam. Material logam tersusun dari atom-atom logam yang merupakan unsur terbanyak dalam tabel periode. Atom-atom logam saling berkaitan dalam bentuk ikatan logam, di mana elektron valensinya bebas bergerak, sehingga material ini memiliki konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang cukup baik serta tidak tembus cahaya. Logam memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun cukup ulet dalam dideformasi atau diubah bentuk. Contohnya material logam adalah besi, baja, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. 2. Material yang termasuk ke dalam klasifikasi polimer, yaitu karet dan plastik. Umumnya polimer merupakan senyawa organik dengan unsur dasar berupa karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsur tersebut tersusun dalam bentuk rantai sehingga memiliki ukuran molekul yang besar. Keramik merupakan senyawa antara unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya senyawa material keramik memiliki ikatan kovalen atau ionik. Umumnya senyawa material keramik berada dalam bentuk senyawa oksida, nitrida, karbida. Beberapa material yang termasuk ke dalam klasifikasi keramik yaitu gelas atau kaca, semen, dan keramik yang terbuat dari lempung. Material keramik umumnya isolator panas dan listrik, tahan terhadap suhu tinggi, keras namun getar. Komposit. Material komposit merupakan gabungan lebih dari satu macam material. Contoh yang paling umum dalam fiberglass yang terdiri dari serat gelas atau keramik sebagai penguat dan dipadukan dengan material polimer. Komposit didesain untuk memperoleh efek sinergis dari sifat-sifat material penyusunnya. Pada fiberglass misalnya, material didesain agar memiliki kekuatan yang cukup tinggi atau kontribusi dari material gelas, tetapi dimiliki fleksibilitas yang cukup baik, kontribusi dari material polimer. Semikonduktor.
Semikonduktor memiliki sifat penghantar listrik di antara konduktor dan isolator. Selain itu, sifat penghantar listrik sangat sensitif terhadap kehadiran atom pengotor walau hadir dalam jumlah kecil sekalipun. Kehadiran atom pengotor ini harus dikontrol dalam daerah yang sangat kecil. Material semikonduktor memberikan terobosan yang besar pada rangkaian terintegrasi yang menghadirkan perubahan revolusioner pada berbagai perangkat elektronik di komputer. 6. Biomaterial mencakup material yang dicangkup atau ditanamkan ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai pengganti anggota yang rusak atau tidak berfungsi. Material ini tidak boleh mengandung zat berbahaya yang beracun ketika bereaksi dengan tubuh manusia dan harus kompatibel dengan jaringan sel. Dengan kata lain, reaksi biologis yang buruk tidak boleh terjadi pada penggunaan biomaterial. Tahan karat dilapis dengan titanium merupakan salah satu contoh biomaterial yang dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tulang buatan. Santai Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik. MPM saya 2040303038. Pengantar teknik, konversi energi dan konstruksi mesin. A. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda sehingga mampu untuk melakukan kerja, seperti yang di bawah ini. Sifat energi. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan tapi dapat dirubah ke dalam bentuk yang lain. Hal ini berarti energi tidak dapat dimusnahkan tapi dapat diubah dalam bentuk lain dan dimanfaatkan untuk kepentingan energi. Sifat-sifat energi secara umum. 1. Transformasi energi. Artinya energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Misalkan energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Contoh yang lain adalah proses perubahan energi atau konversi energi pada turbin dan pompa. 2. Transfer energi, yaitu energi panas dalam kurung heat dapat ditransfer dari tempat satu ke tempat lainnya atau dari material satu ke material lainnya. 3. Energi dapat pindah ke benda lain melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran, sering disebut dengan energi mekanik. 4. Energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik, energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya. Contoh, air terjun, aliran air sungai, mobil yang sedang melaju, dan lain-lain. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda kerja karena kedudukannya. Energi potensial air waduk, energi mekanik, energi listrik. Energi potensial dari kereta roller coaster akan maksimum saat berada pada lintasan tertinggi. Gravitasi bumi salah satu gaya yang menimbulkan energi potensial. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi total, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Turbin air. Energi potensial, energi mekanik memutar ke generator listrik. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan arus elektro. Contoh motor starter dan alternator. Perubahan energi listrik. Energi listrik dirubah menjadi panas pada solder. Energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Contoh penggunaan energi elektromagnetik seperti röntgen, radio, microwave, oven, dan lain-lain. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih
atau energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Contoh baterai, AC, dan lain-lain. Konstruksi mesin seperti struktur yang ada di bawah ini. Poros dalam sebuah mesin berfungsi untuk menembuskan tenaga melalui putaran mesin. Setiap elemen mesin yang berputar seperti cakra tali, bol sabuk mesin, piringan kabel, tombol kabel, roda jalan, dan roda gigi dipasang berputar terhadap poros dukungan seperti struktur yang di bawah ini. Poros transmisi. Poros semacam ini mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan lentur. Daya ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli sabuk atau sproket, rantai, dan lain-lainnya. Poros spindle. Poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa butiran, disebut spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasi harus kecil dan bentuk serta ukuran harus teliti. Poros gandar. Poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir. Bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar disebut gandar. Bantalan pulei. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. V-belt. Jarak yang jauh antara dua buah poros sering tidak memungkinkan transmisi langsung dengan roda gigi. Sabuk atau belt terbuat dari karet dan mempunyai penampung transpezium. Kecepatan sabuk direncanakan untuk 10-20 meter per second pada umumnya dan maksimal sampai 25 meter per second. Daya maksimum dapat ditransmisikan larang lebih 500. Konsep dasar statika dan mekanika kekuatan bahan. Pertama, definisi. Mekanika teknik atau statika struktur adalah mata kuliah dasar perancangan teknik yang dipelajari oleh mahasiswa program studi teknik mesin dan teknik industri. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar mekanika teknik yang berkaitan dengan sistem gaya, konsep rendah, tegar, konsep keseimbangan, konsep gaya, dalam, dan konsep gesekan untuk menghitung dan merancang konstruksi sederhana dalam bidang mekanika teknik statis tertentu. Pembahasan pada mata kuliah ini lebih banyak dipelajari terkait sistem-sistem yang statis, berbeda dengan dinamika yang membahas lebih keadaan sistem yang dinamis atau bergerak. Karena pembahasan lebih menekankan pada sistem yang statis, maka pada mata kuliah statika struktur banyak dibahas tentang aplikasi penggunaan HK Newton. Pada hukum Newton, nilai dari percepatan A adalah 0, sehingga secara kasat mata statika dan dinamika adalah pada statika benda tidak memiliki kecepatan dan percepatan, sedangkan pada dinamika diharuskan untuk mencari kecepatan dan percepatan benda sebagai fungsi waktu. Statika struktur juga merupakan mata kuliah yang menjadi pengantar oleh seorang engineer dalam mencari tegangan dalam yang terjadi pada setiap bagian dari materi yang mengalami suatu gaya. Dengan demikian dapat diketahui titik mana saja pada material atau benda konstruksi yang mengalami beban berlebih tersebut. Maka nantinya diharapkan seorang engineer akan segera mengambil langkah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh tegangan yang berlebih tersebut. Dalam mata kuliah statika struktur terdapat beberapa buku yang digunakan sebagai referensi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Vector Mechanics of Engineering, Ferdinand T. The Strength of Material atau Theory and Problem. Mekanika kekuatan bahan. Mekanika kekuatan bahan teknik dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kekuatan suatu konstruksi, baik di bidang teknik mesin maupun gedung bangunan atau teknik sipil. Banyak hal yang dipelajari dalam mekanika kekuatan bahan teknik. Hal-hal tersebut yaitu: pertama, jenis pembebanan yang diberikan terhadap suatu konstruksi, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya. Ketiga, tegangan yang terjadi karena konstruksi atau pembebanan, dan mempelajari jenis bahan
dimensi yang proporsional apabila beban dan bahan diketahui atau ditentukan. 2. Menentukan beban maksimum apabila dimensi dan bahan-bahan diketahui atau ditentukan. 3. Menentukan bahan yang sesuai atau cocok apabila beban dan dimensi diketahui. Dalam pembenahan, gaya dalam adalah gaya yang terjadi di dalam suatu elemen konstruksi dalam kurung batang. Gaya dalam ini sebagai akibat adanya pengaruh dari gaya dari luar yang bekerja. Gaya dalam diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gaya normal dalam kurung gaya aksial. 2. Gaya tangensial, gaya melintang. Pembebanan adalah dalam ilmu mekanika kekuatan bahan teknik yang maksud lebih pada arah kerjanya. Pembebanan dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Pembebanan tarik. 2. Pembebanan tekan. Yang ketiga, pembebanan bengkok. 4. Pembebanan geser. 5. Pembebanan puntir. Tegangan. Tegangan ialah besarnya gaya yang diberikan persatuan luas penampang. Tegangan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Tegangan normal. 2. Tegangan tangensial. Sedangkan menurut jenis pembebanan yang diberikan, tegangan diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Tegangan tarik. 2. Tegangan geser. Yang ketiga, tegangan tekan. 4. Tegangan puntir. 5. Tegangan bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib, NPM 2040303014. Teori kekuatan material. Sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material atau komponen untuk menerima beban, gaya dan materi tanpa menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Strategy merupakan kemampuan suatu material untuk menerima ketegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Berdasarkan pada jenis beban yang bekerja, kekuatan dibagi dalam beberapa macam, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Kekuatan Stefanis adalah kemampuan suatu material untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Elektrostatis definisikan menjadi kemampuan material untuk menerima ketegangan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan, atau dengan kata lain kemampuan material untuk kembali dibentuk dan ukuran semula setelah mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Plastisitas adalah kemampuan material untuk mengalami deformasi plastik atau perubahan bentuk secara permanen tanpa mengalami kerusakan. Material yang mempunyai plastik tinggi dikatakan sebagai material yang ulet. Uletan adalah suatu sifat material yang digambarkan seperti kabel dan aplikasi kekuatan tarik. Material duktile ini harus kuat dan lentur. Keuletan biasanya diukur dan sesuatu periode tertentu. Presentasi keragaman sifat ini bisa digunakan dalam bidang perteknikan dan bahan yang memiliki sifat di antara lain besi, lunak, tembaga, aluminium, nikel, dan lain-lain. Ketangguhan adalah merupakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan. Kegetasan adalah suatu sifat bahan yang mempunyai sifat perlawanan dengan keuletan. Kerapuhan dan merupakan suatu sifat pecah dari suatu material dan sedikit pergeseran permanen. Material yang merapuh ini juga menjadi sasaran pada beban. Mekanik fluida dan penerapannya. Mekanik fluida merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam, tepatnya mekanika, yang mempelajari tentang zat air dalam keadaan biasa mengalir dan membiarkan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa mekanika fluida dapat dilihat baik itu yang dilakukan oleh alam maupun oleh manusia. Fluida berdasarkan zatnya terbagi atas 2 bagian, yaitu fluida cairan dan fluida gas. Fluida cairan merupakan permukaan bebas dan masanya akan mengisi ruang sesuai dengan volume yang serta tidak termanfaatkan. Fluida gas tidak mempunyai permukaan bebas dan masanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimanfaatkan. Sedangkan fluida berdasarkan mengalir atau tidak terbagi atau 2, yaitu fluida atatis dan fluida dinamis. Fluida juga memiliki 2 ciri-ciri. Aliran ada 4, yaitu aliran lunak,
aliran tempatkan, aliran berolak, aliran kental, dan aliran tidak kental. Penerapan fluida. Manfaat dan terapan fluida, baik fluida statis maupun fluida dinamis, bagi kehidupan sangat banyak dan bermanfaat bagi manusia untuk mempermudah aktivitas